Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Jika Rutriana Putri dengan NIM akhir 083. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang bertema pedoman pemidanaan menurut UU nomor 1 tahun 2023. Pedoman pemidanaan dalam UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pedoman ini hadir untuk memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil, lebih proporsional, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. UU KUHP 2023 tidak lagi melihat pemidanaan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi lebih menekankan tujuan pembinaan, pemulihan, dan pencegahan kejahatan agar tidak tercipta keseimbangan dan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pedoman ini, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana sembarangan. Setiap putusan harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan pelaku, lalu kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, UU ini menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat individual, disesuaikan dengan karakter dan keadaan konkret dari suatu perkara. Secara umum, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan. Cara melakukan tindak pelaku menjadi faktor paling awal yang dilihat, apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, direncanakan, atau hanya akibat kelalaian. Semakin tinggi intensi kesengajaan, semakin berat pidana yang mungkin dijatuhkan. Motif juga menjadi elemen penting. Apakah pelaku bertindak karena kebutuhan mendesak, provokasi, kebencian, atau tekan psikologis, atau justru karena keserakahan dan niat merugikan orang lain. Cara melakukan perbuatan pun diperhatikan. Misalnya, apakah dilakukan secara sadis, menggunakan kekerasan, melibatkan banyak orang, atau memakai cara manipulatif dan merugikan korban. Sikap batin pelaku juga sangat penting. Apakah ia menyesali perbuatannya, berusaha memperbaiki keadaan, atau justru bersikap tidak kooperatif dan mengulangi tindakan yang serupa. Selanjutnya, pedoman pemidanaan juga mengarahkan hakim untuk memperhatikan kondisi pribadi pelaku. Hal-hal seperti usia, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, tanggungan keluarga, serta riwayat kehidupan pelaku dapat mempengaruhi penjatuhan pidana.
pelaku yang masih sangat muda atau yang melakukan tindak pidana karena desakan ekonomi berat, misalnya dapat dipandang berbeda dengan pelaku yang memiliki posisi kuat dan memanfaatkan kekuasaan untuk merugikan orang lain. Riwayat kriminal pelaku juga menjadi faktor penting. Apakah ia merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini, hakim memberi ruang untuk mempertimbangkan karakter pelaku secara menyeluruh agar pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tujuan pembinaan. Selain melihat pelaku, UU ini juga menempatkan kepentingan korban sebagai elemen utama dalam pedoman pemidanaan. Dampak dari suatu tindak pidana terhadap korban harus diperhatikan secara serius, baik itu kerugian material, luka fisik, trauma psikologis, maupun rusaknya kehormatan atau nama baik korban. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, pidana yang dijatuhkan dapat menjadi lebih berat. Hubungan antara pelaku dan korban juga diperhatikan, terutama jika pelaku memiliki posisi kuasa seperti orang tua, atasan, guru, atau orang dewasa yang menyalahgunakan kepercayaan terhadap anak. Penyalahgunaan hubungan kuasa dinilai sebagai faktor pemberat karena merusak nilai moral dan kepercayaan sosial. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP tahun 2023 juga mengatur keadaan-keadaan yang memperberat atau memperingan pidana. Faktor pemberat dapat berupa perencanaan matang, penggunaan kekerasan brutal, dilakukan secara berulang, atau dilakukan oleh kelompok terorganisir. Sementara itu, faktor yang meringankan dapat berupa pengakuan jujur, lalu penyesalan, upaya memulihkan kerugian korban, atau keadaan psikologis tertentu yang mempengaruhi kemampuan pelaku dalam mengendalikan diri. Pedoman ini memberikan keseimbangan agar hakim bisa menilai perkara secara objektif maupun tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Selain pemidanaan berbasis kurungan atau penjara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang lebih besar untuk alternatif pemidanaan yang lebih humanis seperti pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pembinaan di luar lembaga permasyarakatan. Alternatif ini digunakan terutama bagi tindak pidana dengan tingkat kesalahan rendah atau kasus-kasus yang lebih efektif dipulihkan melalui pendekatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan tidak melulu berakhir di penjara. Pemerintah ingin mengurangi overcrowding sekaligus memastikan bahwa pemidanaan benar-benar memberikan efek pembinaan bagi pelaku dan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu kelebihan penting dari Undang-Undang KUHP 2023 adalah masuknya konsep keadilan restoratif ke dalam pedoman pemidanaan. Sistem ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku dan korban, pemulihan keadaan, serta pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Meski tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, undang-undang memberikan peluang besar terutama untuk perkara-perkara dengan dampak yang tidak terlalu berat atau bagi pelaku yang pertama kali melakukan perbuatan pidana. Pendekatan restoratif ini diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkenalkan jenis-jenis pidana baru yang lebih humanis dan fleksibel. Selain pidana penjara dan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana peringatan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana penjara yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan. Kehadiran alternatif sentencing ini membuat pemidanaan tidak lagi terpaku pada kurungan sebagai pilihan utama. Tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan pidana kerja sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pidana pengawasan juga memungkinkan pelaku tetap berada di lingkungan sosialnya sambil menjalani pembinaan tertentu, sementara pidana peringatan bertujuan sebagai bentuk teguran tegas agar pelaku tidak mengulangi perbuatan. Selain itu, Undang-Undang 2023 mengatur kewajiban hakim untuk menyampaikan secara jelas, lengkap, dan rasional alas-alasan yang mendasari putusan pidana. Hakim harus menjelaskan hubungan antara fakta persidangan yang pertimbangan hukum serta pidana yang dipilih. Putusan yang tidak disertai pertimbangan memadai dapat dianggap cacat karena tidak memberikan kepastian hukum maupun keadilan bagi para pihak. Aturan ini membuat proses peradilan lebih transparan dan akuntabel. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 juga mengalami pergeseran besar. Jika dahulu pemidanaan cenderung dipahami sebagai pembalasan, kini tujuan pemidanaan meliputi upaya mencegah kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, menyelesaikan konflik, serta membina pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan hukum modern dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pemidanaan tidak lagi menempatkan pelaku sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai individu yang harus dibina agar dapat kembali menjalankan perannya di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pedoman pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan arah yang lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak hanya berfokus pada teks pasal, tetapi juga pada konteks perbuatan dan dampak sosialnya. Putusan pidana diharapkan lebih seragam dalam kasus-kasus serupa, namun tetapi fleksibel dalam memperhatikan kondisi individu pelaku. Dengan
Pendekatan ini, sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju keseimbangan antara kepastian hukum, nilai kemanusiaan, dan efektivitas pembinaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.